Shalom. Puji Tuhan, saya percaya. Apa kabar semua? Luar biasa. Untung ndak baik-baik aja. Itu bahasa terlampau rendah untuk Tuhan. Tapi kalau kita katakan luar biasa, yang luar biasa bukan kita. Yesus yang luar biasa. Kita boleh biasa-biasa aja. Tapi yang sono tuh Bapa kita yang ajaib. Sungguh luar biasa. Amin. Pandemi. Ya. Pak Hendra hampir 2 tahun ya mengalami sakit. Dan kami bersuka cita. Karena rupanya di usia lanjut Bapak Hendra mesti istirahat. Tidak boleh banyak jalan. Yang biasanya kami jalan-jalan. Ya seperti itu. Tapi kali ini tidak usah banyak jalan gitu ya. Di rumah aja karena ke kantor pagi, pulang sore. Malam kalau rasanya udah capek di kantor, kita rileks dulu yuk. Pulang, makan, pulang. Siap-siap malam tidur, besok berangkat lagi. Jadi sepertinya waktu Tuhannya kapan ya? Hari ibadah rumah tangga, hari Minggu, hari-hari lain, hari-hari kunjungan. Tuhan bilang udah deh, mulailah waktunya untuk istirahat. Tapi istirahatnya untuk menjaga tubuh kita. Tapi melayani Tuhan. Tidak ada waktu. Saya mau tunggu jawabannya. Kalau untuk melayani Tuhan gak ada waktu? Yang jawab bertanggung jawab. Ya, katanya istirahat. Yang bertanggung jawab silakan. Lakukan apa yang Tuhan mau. Selama pandemi mengharuskan bahkan memaksa kita untuk menjalani hidup di sini. Saya suka sekali kalau khotbah itu minta disambung-sambung jemaat. Supaya begitu pulang, oh ibu tuh kalau khotbah suka disambung. Jadi nggak lupa. Memaksa kita untuk menjalani hidup. Halo. Takut jawab atau nggak berani jawab atau lagi mikir. Selalu harus protokol kesehatan katanya ya. Berarti harus apa? Diselipin apa atau disiplin? Disiplin. Selama pandemi mengharuskan memaksa kita untuk disiplin. Betul enggak? Coba enggak disiplin. Harus masuk rumah sakit opname. Ujung-ujungnya apa itu? ALMR H. Karena nggak disiplin. Yang disiplin aja kaget-kaget kan? Udah disiplin tapi kok tetap diselipin ALMR H-nya. Seperti itu. Ya, harus disiplin agar tidak mengalami penderitaan, sakit penyakit. Apalagi saat ini terjadi pergolakan ekonomi. Udah mau Natal semua ngelunjak. Yang jualan ngelunjak. Suka-sukanya dikasih harga. Mau Natal karena dia tahu loh. Orang yang jual itu tahu. Anak-anak Tuhan tuh pengikut Yesus itu semua kuat-kuat dong. Apa itu? Karena tahu pengikut Yesus itu semua padahal ini dicari itu. Coba kalau nggak dapat marah sama Tuhan Yesus. Mana berkatnya Tuhan? Karena tahu anak-anak Tuhan Yesus banyak ai buasa mai dia do jawab.
Amang, Ito, Eda, Butet. Karena mereka tahu anak Tuhan itu kaya. Oh, padahal dicari tiap hari. Pengen jadi orang kaya, nggak kaya-kaya. Padahal sudah jadi anak orang Anak orang iya, nomor 1 siapa sih itu di sana? Kaya raya. Kalau ada yang masih bilang saya masih miskin, mati ho. Miskin apa? Iya. Semua harus dipersatukan, miskin dan kaya sama aja di hadapan Tuhan. Amin. Yang penting kaya rohani. Jangan kaya enggeng. Enggak usah disebut ya. Iya. Sehingga sering terjadi tawar menawar. Ini dia paling enak nih. Tawar menawar, tawaran dunia itu menyelimuti pikiran kita. Tawaran dunia menyelimuti pikiran kita ini sampai semua tertutup, nggak ada pikiran sehat lagi, ya. Dan tawaran dunia itu kita semua tahu pasti tidak ada yang kekal, nggak ada yang abadi. Mungkin agak sedikit ke samping saya kalau diundang untuk ibadah ALMRH itu almarhum, yang saya pikirkan apa? Dalam peti bawa apa ya? Ada yang dibawa? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi yang dibawa. Semua ditinggal. Kesombongan pun ditinggal. Kesombongan ditinggal, kebencian tinggal, amarah ditinggal, permusuhan ditinggal, semua ditinggal. Yang dibawa, ya? Apa Pak? 2 yang dibawa Pak. 2. Apa itu? Dosa dan tidak berdosa. Itu 2 dibawa dong. Makanya cepat-cepat hidup baru. Ya. Tawaran dunia luar biasa. Tapi dari renungan kita pagi hari ini bukan pakai tawaran atau bukan tawar menawar, tetapi memberikan hidup berkemenangan. Amin. Desember akan berlalu. Jangan jadikan Desember kelabu. Hati-hati, biasanya banyak ibu-ibu yang kelabu. Jujur Bu, ibu-ibu jujur enggak? Banyak ibu-ibu kelabu masuk Desember bah. Dan kadang gepeng. Beli baju baru, sepatu baru, apalagi diskon sampai 70%. Amang oyamang. Apalagi kalau udah anaknya 3, Masya Allah, cepat-cepatlah diskon 70, kalau perlu 90% supaya bisa dibeli. Ya, jangan lupa kita anak Tuhan ini anak-anaknya pemimpin seorang yang kaya raya, kaya bagi dunia. Sekalipun orang tidak menerima kekayaan bagi dunia, Yesus Kristus itu sumber segala berkat. Berarti Yesus kita itu luar biasa. Tidak terhitung perbendaharannya Yesus. Kasir gak sanggup ngitungnya. Yang sanggup ngitung cuman kasir di gereja, tempat jualan sanggup. Tapi Yesus gak sanggup kita memperhitungkan berapa perbendaharaan yang luar biasa. Sehingga Yesus tidak mau tawar menawar. Harga mati. Harga mati, jangan tawar Yesus ya.
Anda boleh tawar di pasar, di mana aja kamu jualan, tapi bagi Yesus nggak ada tawaran. Karena Yesus memiliki segala-galanya dan itu diberikan kepada saudara dan saya, kepada semua umat yang percaya kepadanya. Mari kita lihat Roma 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-39. Kita lihat bersama-sama firman Tuhan ini untuk melihat tema yang saya ambil, hidup berkemenangan. Inilah dia isinya, hidup berkemenangan dengan isi yang begitu luar biasa. Allah kita di dalam Yesus. Mari bersama kita membaca firman Tuhan. Kita buka hati kita, buka mata kita, telinga kita. Kita saling mendengar dan saling memberi apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Saya akan membacakan ayat yang pertama, kita baca dua ayat. Tolong supaya apa yang dikatakan saya dapat dari gembala jemaat. Tema bulan November, lidah yang memuji atau mengutuk. Lidah memuji atau mengutuk. Saya boleh ambil sebagian ini, tapi tema saya hidup berkemenangan. Kita mulai, demikianlah firman Tuhan, keyakinan iman. Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat ke-39. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Yang berbahagia membaca, mendengar, dan menjadi pelaku firman. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, luar biasa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kita sudah membaca bersama-sama kan firman Tuhan. Tapi sebelum kita bahas renungan firman Tuhan ini, saya dengan Pak Hendra bersyukur bila mana mengingat awal kami merintis GKRI Harapan Baru, di mana kami hanya diawali oleh 3 keluarga. Oleh keluarga Bapak Ilham, Bapak Yosep, dan juga Bapak Albert. Merekalah jemaat mula-mula yang sangat mendukung kami. Padahal kami tidak mengenal, tapi kami
coba bertemu, mengajak mereka mau nggak mendukung kami GKRI untuk membangun sidang di sini. Tanpa penolakan, mereka langsung. Justru itu yang kami tunggu, Bu, supaya kita ada ibadah. Sekalipun pada akhirnya mereka kembali ke gerejanya masing-masing. Bahkan juga ada sebagian dari jemaat GKRI juga kembali ke gereja masing-masing. Kami bersyukur sampai sekarang ini berjalan dengan baik. Terima kasih untuk hamba Tuhan Bapak Pendeta Pawit sebagai gembala jemaat yang dibantu dan didukung, didampingi oleh Pendeta Ibu Titi Nugroho dan semua para majelis, bahkan evangelis Bapak Nugroho, dan juga ini semua karena dukungan jemaat. Ini boleh terus berjalan dengan baik. Oleh karena itu kami mempercayakan semua kepada Tuhan. Sekalipun keadaan Pak Hendra sekarang ya bisa dilihat sendiri. Tadi kami syukur, sekalipun kami bawa kursi roda, rupanya turun dari mobil, Bapak bilang enggak mau naik kursi roda, saya mencoba untuk jalan. Iya, bersyukur bisa berjalan dengan baik. Hanya sekali-sekali dokter katakan tidak boleh kelelahan. Sekalipun kuat, jangan sampai lelah baru duduk di kursi roda. Ya, seperti itu. Tapi bersyukur semua dapat berjalan dengan baik, dan kami senantiasa menyatakan kepada Tuhan apa yang Tuhan mau buat, kami siap. Seperti itu. Nah, apa yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini? Hidup berkenan, berkemenangan, berarti hidup yang bertobat setiap hari. Mungkin orang katakan sekali bertobat selesai. Enggak, bagi saya enggak. Every day, every hour bertobat. Setiap hari. Tiap hari harus hidup baru, menjadi manusia baru. Pernah hitung dosa satu hari? Halo? Pernah enggak hitung dosa satu hari berapa banyak? Ada enggak? Lah, kunaon? Iya, menang-menang wae. Berarti enggak ada dong yang hitung dosa satu hari. Kenapa enggak dihitung? Coba, kenapa enggak dihitung? Dosa satu hari enggak dihitung dan enggak bisa dihitung, kenapa? Hah? Kebanyakan dosa, kebanyakan makan sakit, kebanyakan dosa. Cepet kali Pak, jangan dulu. Kebanyakan dosa, penderitaan dulu Pak. Ya betul nggak ya? Penderitaan dulu Pak. Masa Tuhan Yesus saja mau menderita? Wah, enak banget. Penderitaan dulu. Jalani. Ini setia enggak? Ini jujur enggak? Ikut perintahku enggak? Ikut Tauratku enggak? Ikut semua. Tanpa tawar menawar. Harus. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus, Filipi, Kolose, di situ semua boleh ada. Coba dibaca-baca ulang bagaimana menjadi manusia yang bertobat hari lepas hari. Karena nggak sanggup hitung dosa, amit deh. Saya ada anak sekolah minggu, saya bilang begini, janganlah nakal, nanti Tuhan marah. Dosanya banyak enggak? Banyak Bu. Berapa banyak? Nggak bisa dihitung Bu. Yang bisa dihitung ada Bu. Coba
kasih tahu sama ibu. Dia mulai hitung. Ini bu, ini bu, ini bu. Ini, dia hitung sendiri loh. Ini bu, lagi, ini bu, lagi, ini bu, lagi, ini. Loh, itu udah banyak. Kok bisa dihitung? Anak sekolah minggu. Itu luar biasa. Anak sekolah minggu juga bisa hitung, kita enggak. Kolose 3 ayat 5. Ini ayat yang sangat keras. Bisa ditampilkan? Kolose 3 ayat 5. Apa itu dikatakan di sana? Halo? Kolose 3 ayat 5. Iya. Enak bahasanya. Kolose 3 ayat 5. Mari kita baca sama-sama. 2 ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu yang sama dengan penyembahan berhala. Halo? Itu ayat sangat keras. Matikan. Ya. Itu enggak ada tawar menawar kan? Matikan. Segala sesuatu yang duniawi matikan. Bukan dibuang. Disuruh matikan. Berapa yang bisa kita matikan? Kalau setiap hari gak bisa dihitung, berapa yang mau dimatikan? Ini hari kita hitung, besok balik lagi. Ini hari kita matikan, besok balik lagi yang dimatikan. Yang sebenarnya bukan dimatikan, dibuang, cuma dibuang doang. Matikan dalam arti kata jangan lagi bangkitkan. Sanggupkah? Aduh Tuhan, kasihanilah aku. Gak sanggup. Ini hari marahnya lain, besok juga marahnya lain, tapi sama-sama marah. Ini hari gak senang, besok benci, sama aja. Itu juga yang balik, tanam cabut, tanam cabut. Mana yang mau dibunuh? Udah tanam cabut, tanam berakar, malah berakar. Jangan dikasih pupuk dosa. Artinya apa? Jangan dipelihara. Tahunya kita semua upah dosa? Wow, tahu semua bah. Upah dosa maut. MAUT. Maut, upah dosa. Tapi kenapa Tuhan tanam cabut, tanam berakar? Terus kita bilang apa? Inilah Tuhan kelemahanku, ketidakberdayaanku. Puji, ya gak lanjut. Inilah kelemahanku, inilah kekuranganku. Puji, bah, tak berani bah. Ayo bawa semai, beranilah. Puji Tuhan. Karena Tuhan bekerja dalam kelemahan dan kekurangan. Makanya jangan sok merasa lebih pandai. Orang Medan bilang mehek kau. Gak ada yang tahu tuh mehek kau. Mehek kau ya. Esther, ini orang Medan ini. Meheklah kau. Ya, gak ada yang tahu. Ya. Makanya puji Tuhan dalam kelemahan dan kekurangan kan di sana Allah turut bekerja dan siap bekerja untuk kita. Amin. Gak ada yang melebihi kekuatan daripada Allah itu sendiri. Jadi jangan sok. Orang Medan bilang kalau sombong, Medan jangan sombong. Gak usah sok kau ya.
Apa rupanya kau itu? Kecil. Orang Medan kecil. Orang kaya dia, oh kecil. Orang pintar dia, kecil. Kecil semua. Wah gelarnya bermacam-macam, kecil. Saya geli juga kadang-kadang lihat. Orang ini semua dianggapnya kecil. Pernah saya bilang sama mahasiswa saya, kenapa kamu semua anggap kecil? Ya memang kita kecil lah Bu di hadapan Tuhan. Oh lain tuh ceritanya, saya bilang gitu. 100, ibu kasih 100 nilai kau. Jadi gak perlu belajar, keluar. Gak perlu belajar, saya suruh dia keluar. Keluar. Kenapa Bu? Kan gak perlu belajar. Ya keluar. Ujung-ujungnya mereka bilang, Ibu Irot tuh killer kali kalau ngajar ya. Killer. Iya. Saya kalau ngajar gak mau main-main, gak ada tawar-menawar. Dosa ya dosa. Bu kalau ujian mau nyontek? Enggak lah Bu, betul? Enggak berdosa kamu? Ketawa dia. Dosa Bu. Di mana contekmu? Dia kasih tahu. Saya suruh belajar, tidak ada yang nyontek. Saya dengar, saya lihat nyontek, dia keluar nilainya F. Selesai ujian. Mereka tahu hati saya rupanya. Tahu. Bu, ya. Ujian kita Bu, ya. Hilang dari ingatanku. Jadi udah gila kau ya. Hilang dari ingatanku yang kupelajari. Jadi gila kau. Enggak Bu, enggak gila aku Bu. Macam mana nih Bu? Bapak Ibu, apa yang saya katakan sama mereka? Semua bawa diktat, bawa Bu. Siapa yang suruh? Tadi belajar Bu di luar, sekarang buka diktat, isi semua ujianmu. Halo? Saya jujur, buka diktatmu, isi semua ujian yang saya kasih, ada di situ. Rame-rame, buka buku. Saya izinkan. Apa jawaban mereka? Ibu Irot ini tahu gitu tidur aku terus tadi malam sampai subuh. Aku ngapal sampai subuh Bu. Ya puji Tuhan lah kau jujur. Ya kau isi gak usah buka buku lah. Janganlah Bu. Biar gak salah kali. Karena ibu salah 1, 0. Satu aja salah kalimatnya salah semua. Ya udah buka buku lah kau. Inilah dosen killer itu. Tapi kalau ujian hilang killer saya. Belas kasihan dan anugerah saya berikan kepada mahasiswa. Ya, tapi sekarang saya tidak mau ngajar lagi. Karena udah masanya saya pensiun. Bagi sama yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sangat keras, matikanlah. Dan dalam ayat 18 pasal 2. Lihat. Pasal 2 ayat 18. Apa yang dikatakan di sana? Pasal 2 ayat 18. Ada? Pasal 2 ayat 18 dikatakan apa di sana? Ada enggak? Bacakan? 2 ya. Jangan kamu biarkan kemenanganmu. Hidup dalam berkemenangan jangan dibiarkan gagal. Hanya karena pura-pura rendah hati. Hati-hati juga sama yang berbicara rendah hati. Rendah diri dan beribadah kepada malaikat. Kesetiaan beribadah.
bukan menjadi jaminan untuk kemenangan. Enggak. Ya, kerajinan beribadah serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Ya, waspadai pikiran-pikiran yang duniawi. Ya, supaya kita tidak semudah itu. Tapi jawaban akan kita dapatkan semua bagaimana hidup berkemenangan dalam 3 bagian. Saya bagi dalam 3 bagian. Kita lihat yang pertama ayat 31 sampai dengan ayat ke-33. Marilah kita menyadari bahwa Allah berada di pihak kita. Ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapa yang melawan kita? 1 Petrus 5 ayat 8. Ayat hafalan anak sekolah minggu. 1 Petrus 5 ayat 8. Apa dikatakan di sana? Siapa sih lawannya jika Allah di pihak kita? Oh, apakah tidak ada lagi yang akan melawan? Tidak ada lagi yang menentang. Apa selesai semua? Apa itu? Apa yang dikatakan di sana? Iya. Siapa itu? Opa iblis. Yang sebenarnya kalau kita targetkan dengan kehidupan kita dengan iblis ini, saya pikir-pikir gini, apa iblis muda terus? Enggak. Saya percaya masa iblis muda terus? Atau lebih berharga ciptaan si iblis itu? Apa lebih berharga si iblis punya usia? Ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Jangan sampai kemenanganmu gagal. Ya. Lawanmu si iblis. Bukan ada yang di kanan kiri kita, enggak, muka belakang sekitar kita, enggak, iblis. Kalau kita enggak berjaga-jaga, berhati-hatilah dengan si iblis. Karena berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Disuruh lawan pakai apa? Ayat 9. Lawanlah ia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa seluruh umat Tuhan di dalam Yesus Kristus menanggung penderitaan yang tidak ada bedanya. Sama mau tinggal di Indonesia bahkan di luar negeri sana sama, gak ada yang beda. Mau dia kaya, miskin, melarat, jutawan, dermawan, sama. Iblis tidak memilih. Jadi hati-hati dengan lidahmu, memuji Tuhan atau mengutuk. Seperti itu, hati-hati dengan lidah. Memang lidah tak bertulang. Ada pujian dunia. Ya. Tapi kata-kata kita itu yang paling utama. Jangan sampai kemenangan digagalkan oleh kehidupan kita. Jadi yang pertama, sadarilah bahwa Allah berada di pihak kita. Betul? Betul enggak? Halo? Iya, nanti kita buktikan. Yang kedua ayat 34 dan 36. Kalau ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Kita lihat di dalam ayat 29 pasal 8 ini.
Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Ayat 29 bilang apa? Sebab ayat 29 pasal 8. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara semua. Yesus yang sulung bagi seluruh umat. Kita si bungsu-bungsu yang bandel, jahat, pemelawan, dosa terus, lupa dosa, berbuat dosa, lupa diri, nggak menjaga diri. Ya. Dan mereka, ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, tadi dipilih, sekarang ditentukannya. Mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Mari kita tanya sama diri kita sendiri, adakah saya yang dibenarkan Tuhan? Adakah saya yang dibenarkan Tuhan sesuai dengan pilihan ini? Amin. Ingat, kata amin bukan sekedar amin, bukan amin Huta Barat, amin Pasar Ibu, amin Soeharto, enggak, amin Irot, ya, marga saya aja. Enggak, aminnya ini tanggung jawab sama Tuhan loh, supaya kita bukan hanya dipilih, tapi kita semua dipanggil, pada akhirnya dimuliakan, dibenarkan. Luar biasa, Tuhanku luar biasa. Mari, udah mau meninggalkan 2022, siapkan kita punya kehidupan ini, supaya kita benar-benar hidup yang mendapatkan kemenangan. 2023 segala berkat dicurahkan bagi anugerah kasih Tuhan. Amin. Iya. Sadari bahwa Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai pembela kita. Ayat yang kita bacakan tadi. Ya, dalam ayat ini, siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang malah menjadi pembela bagi kita. Amin. Jangan cari pembelaan manusia, rugi dan tambah dosa. Siapa yang suka membela dirinya dari segala kekurangannya, berarti dia merasa dia lebih hebat, merasa dia lebih luar biasa. Kadang saya kok ketemu sama orang begini, saya bilang, Tuhan terlampau lama dicabut, supaya jangan ada pertumbuhan di dalamnya itu. Sekarang Tuhan jangan pakai tawar-tawar lah. Nggak mau out, selesai. Saya mikir-mikir Tuhan kita tuh dalam Yesus terlampau capek, terlampau lelah Tuhan kita melihat umatnya yang terus bertubi-tubi hidup dalam dosa. Karena itu saya katakan dengan keras, Tuhan katakan, matikan segala sesuatu yang duniawi dalam hidupmu, matikan itu. Kan Paulus bilang kalau mati untuk Tuhan. Ada yang takut mati meninggalkan dosa?
Iya. Apa yang dikatakan Roma 8 ayat 28? Ini saya suka sekali kalau ini dihafalkan ya. Bapak Ibu, kita perlu hafal firman Tuhan. Jadi begitu ditanya semua tahu. Gak usah pakai slide lagi taruh di atas itu supaya dibacakan, karena pulang hilang itu nggak ada lagi di hatinya. Nggak dibawa pulang itu, kata orang Karo, lakuta. Enggak Tuhan, enggak apa? Go out. Ya. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Bacalah. Buah samai. Roma 8 ayat 28 eda itu amang. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut mendatangkan kebaikan bagi siapa? Mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita semua tadi yakin kita terpanggil dan dipanggil Tuhan. Belum dipanggil pulang ya. Belum. Dipanggil untuk menyelesaikan dunia ini. Seperti itu. Ini yang Tuhan mau. Sadarilah bahwa Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, pembela kita yang ajaib. Amin. Pembela. Ini Roma jelas mengatakan ini. Pembela kita, ayat 34. Yang malah menjadi pembela kita? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Enggak ada. Tapi lanjutannya indah. Penindasankah? Atau kesesakankah? Atau penganiayaankah? Atau kelaparankah? Atau ketelanjangankah? Ini enak sekali ini. Dialog dengan Tuhan Yesus, dengan Allah Bapa di surga. Atau bahaya atau perang? Gitu kan anakku? Iya. Kau yakin? Kasihku akan memisahkan dengan itu semua? Enggak kan? Enggak. Jangan. Jangan penderitaan itu membuat kita mundur untuk melayani Tuhan. Atau penindasan, atau penganiayaan, kesesakan, nyesek deh. Nyesek apa? Duh, mama gue kalau udah marah nyesek. Papa gue kalau udah di ngomongin nyesek. Nggak ada. Terimalah. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Terimalah. Saya nggak usah kasih ayatnya lagi, udah mesti hafal. Terimalah. Apa yang Tuhan mau pasang dalam hidup kita? Terimalah. Udah saya dengar itu. Ayo lanjut. Apa itu? Terimalah. Tahe. Terimalah. Hai. Terimalah. 3 huruf. Kuat-kuat lah. Orang Medan ini kuat-kuat lah. Orang Medan kalau ngomong kuat-kuat lah. Kuk. Apa itu? Tahu kuk? Kuk itu tahu nggak? Tahu kan? Di Medan masih banyak itu kuk yang kupasang. Kalau cari di Tapanuli sana itu punya ladang-ladang, punya sawah, enaknya. Terimalah kuk yang kupasang, jadi seolah-olah kita ini sama dengan. Halo. Biasanya kuk dipasang sama siapa? Sama siapa? Kuat-kuatlah anak muda. Biasanya kuk dipasang sama siapa? Sama siapa dipasangkan kuknya? Enggak ada yang berani ngomong atau enggak tahu ya? Enggak lah, pandai-pandai kok sini semua. Biasanya kuk dipasang untuk apa? Sama siapa dikasih? Kok pelan kali ngomongnya?
Kerbau. Kuat-kuatlah, jangan kerbau. Masa pelan-pelan takut salah dia, padahal betulnya itu. Kepada siapa kok dipasang biasanya? Kerbau. Kita kerbau enggak? Aduh, waktu saya baca ini saya senyum-senyum. Tuhan, emangnya kerbau, sapi, suruh pasang. Sapi tengkuknya nongol. Kita tengkuknya enggak nongol, tapi karakternya kayak tengkuk. Kita jadi kerbau yang enggak bertekuk. Kita jadi kerbau yang enggak bertengkuk. Iya, karena kan ilustrasinya gambarannya kerbau. Jadi saya waktu baca itu saya bilang gini, Tuhan lanjut aja sekalian enggak, karena manusia itu kayak kerbau. Jadi perlu dipasang kuknya. Iya kan? Kenapa? Kerbau kalau dipukul baru bergerak, dicambuk, baru dia bergerak. Kalau enggak. Jadi kita ini perlu dicambuk. Kita perlu dicambuk. Tapi janganlah pulang-pulang mamanya, bapaknya sedia cambuk. Lawan kau enggak? Lawan sama mama kau? Tas. Mateho. Anakmu lahir bukan untuk dicambuk. Pakai saya jawab sendiri. Pakai firman Tuhan cambuk. Suami istri, anak-anak, mau mertua kek, mau besan kek, cambuk aja. Tapi harus belajar seperti Yesus, lemah, lembut. Jangan hilangkan tehnya. Lemah, lembu. Tehnya hilang. Biasanya ada orang Nias gak di sini ya? Ada ya. Mahasiswa saya suka ngeledek orang Nias. Kau kalau ngomong jangan kau ulangin, jangan kau hilangkan hurufnya. Kau hilangkan. Ya memang mungkin seperti itu ya. Ya. Dia mau bilang diam. Dia kau, diam kau, diam. Yang sana bilang, emangnya aku ngomong? Iya dia kau, diam. Suruh diam, dia kau, dia. Siapa dia katanya? Iya, seperti itu. Iya, enak juga ngajar. Banyak yang dipelajari dari mahasiswa bahasa roh jahat. Ya, supaya kita tahu. Ya itu dia yang firman Tuhan katakan ya. Terimalah kuk yang kupasang, karena firman Tuhan berkata kita tahu sekarang, besok baca sekarang, lusa sampai Tuhan Yesus datang sekarang. Jangan tunda. Kalau sekarang ya sekarang, jangan tunda. Sudah tahu sekarang. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, sekalipun kuk yang dipasang itu berat. Penderitaan itu berat, hidup berat, ekonomi berat, anak-anak berat, semua berat. Kembalikan semua. Semua yang Tuhan berikan ringan, penderitaan ringan, kekurangan ringan, penyakit ringan. Buat jadi ringan semua. Karena semua akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mau mengasihi Tuhan, terima apapun yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan kita tidak pernah ingkar janji. Hanya manusia yang suka ingkar janji, lupa ingatan.
Itu aja. Makanya yang muncul lagu dunia, tapi janji tinggal janji. Hanya tinggal janji. Ya. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Inilah dia. Inilah dia yang dikatakan di dalam ayat 34 ya. 32, 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah matikah? Bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk sebelah kanan Allah Bapa, yang malah sebenarnya menjadi pembela bagi kita. Amin. Siapa yang mau memisahkan kita dari kasih Allah? Enggak ada. Jadi kalau hari ini saudara merasakan ada penindasan, ada kesesakan, ada penganiayaan, merasa lapar, merasa dipermalukan, ketelanjangan, atau bahaya apapun atau pedang, ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Iya, panjang hari. Jangan anggap bahaya maut itu mati ditabrak, mati. Enggak, bukan itu. Bukan itu aja. Bahaya maut ini termasuk dosa yang kita lakukan dalam perkataan, tindakan, perbuatan, sikap. Itu pun bahaya maut itu. Mematikan itu. Coba sekarang saudara menghina sama orang di sebelah Anda itu. Coba hina dia habis-habisan di situ. Katakan sama dia habis-habisan, kau hina dia mati. Enggak mati dia. Enggak. Hanya mati apa? Yang ringan-ringan dikasih ini. Sebab banyak kali yang ringan gak dihafal, gak dipelajari. Habis kita maki yang sebelah kita ini, kita hina, kita wah, yang hilang apa sama dia? Yang mati apanya? Ya. Yang mati apanya? Aduh. Yang mati apanya? Lah. Kok dia macet toh? Piye toh? Ini mikirnya kemana-mana, gak usah berat-berat lah mikirnya, yang ringan-ringan aja. Mati apa? Apa perlu sekarang? Oh tapi sekarang kalau dibilang kayak gitu kan hanya sekedar aja kalau maki-maki. Berani maki yang sebelah? Takut? Takut kenapa? Takutnya apa? Takut apa? Sakit hati. Ini maki ke sana takutnya? Sama? Sakit hati. Jadi matinya apa? Mati apanya? Apanya yang mati? Hah? Perasaan. Perasaan. Jangan matikan perasaan orang ya. Karena kita datang ke dunia untuk memenangkan jiwa, bukan mematikan perasaan. Kalau mati rasa ya lain ceritanya, mati perasaannya. Enggak, jangan. Ya, itu Tuhan ajarkan kepada kita. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Enggak Tuhan. Paling-paling kami tertekan batin. Tapi kami kembali lagi karena kami tahu dalam kelemahan kekurangan di sana Allah bekerja. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ya sudahlah Tuhan. Kalau kami harus jadi dikorbankan hanya untuk menyelesaikan dosa. Makanya Bapak Ibu tolonglah jangan korbankan waktu. Pak, hari ini banyak yang gak gereja Pak. Gimana Pak gembala jemaat? Banyak yang gak gereja. Ya, mungkin lagi mati perasaannya. Perasaannya lagi mati. Gak mengasihi Tuhan dia. Saudara
1 minggu saudara sudah pakai 1 kali 24 jam. Saya baca ini. Ibadah raya, baktian sekolah minggu, komisi wanita, bapak-bapak, persatuan doa Kamis, doa pagi, ibadah remaja, ibadah pemuda, ibadah keluarga. Berapa persen Pak? Kemana? Kami di Medan kayak gitu. Kita sakit hati. Bagaimana dengan Tuhan? Tuhan sakit hati? Enggak. Tuhan gak sakit hati. Paling Tuhan tanya, nak di mana kau nakku? Gak kasihan kau aku sama aku nak, katanya. Masa kau gak mengasihi aku? Makanya firman Tuhan berkata apa? Ujilah. Tuhan bilang, ujilah aku. Ayo. Saya lihat hebat juga ini ya. Sampai ada 8 ibadah di sini. Kira-kira yang hadir ini puji Tuhan kalau 50% yang hadir. Kamu wanita, komisi wanita, komisi bapak, persekutuan doa Kamis. Gak bisa hadir Pak. Kenapa? Baru pulang kerja, mati aja. Baru pulang kerja. Kasih capekmu sama Tuhan. Aduh capek aku Tuhan. Enggak, aku mesti ibadah. Enggak, aku kasih sama Tuhan capekku. Karena aku yang dipasangnya itu berat, memang berat. Bu, kunjungan yuk. Saya tanya. Pengerja yang bilang, kunjungan. Untuk apa? Ya Bu, supaya lah Bu, ada supayanya. Oh jadi supaya saya datang, nanti dia datang minggu depan gak datang lagi tuh, saya bilang. Jadi dia takut sama saya, dia bukan takut sama Tuhan. Makanya saya sering tanya, Bu, di mana? Oh kita kunjungan, oh kita lagi ibadah, lagi kunjungan rumah tangga, kunjungan keluarga. Hati saya bilang gini, Tuhan kasihan ibu gembala itu ya, ibu gembala jemaat itu kasihan. Dikunjungi tapi nggak datang juga beribadah dia. Betul nggak? Betul. Udah dikunjungi, hujan, sakit flu. Batu, ku datang Tuhan. Minggu dilihat mana ibu bapak itu nggak datang juga. Kemana? Saya nggak mau kunjungan lagi. Enggak lah saya bilang. Berkunjung kalian aja, saya tugaskan ya sekarang. Majelis tugaskan sektor ini kunjung ini, sektor ini kunjung ini, sektor ini kunjung ini. Ibu parah Bu, kenapa? Dikunjungin nggak dianggap kita, nggak dianggap, udah dikunjungin nggak dianggap. Begitu tanya, ya kita datang supaya berdoa. Puji Tuhan. Ya kalau Tuhan sudah berkenan nanti kita ketemu minggu ya, amin. Amin Bu, terima kasih kunjungannya, doa-doanya, puji Tuhan. Hanya sampai sini. Kayak pakai lipstik. Memperindah bibir. Puji Tuhannya enggak amin. Dia bilang amin. Penipu. Nipu. Anda boleh menipu majelis pengerja, hamba Tuhan, gembala sidang. Tapi jangan tipu Tuhan. Karena kata aminmu itu untuk Tuhan. Puji Tuhan itu untuk Tuhan. Bukan untuk yang ngunjungin. You must be careful about that. You mau memuji apa mengutuk dengan perkataanmu sendiri. Hati-hati. Anda jangan mengutuk dirimu sendiri karena lidahmu. Amin, puji Tuhan. Why? Itu mau hidup berkemenangan. Dalam arti kata hari-hari bertobat. Mau saya tambahkan,
berkat Tuhan akan mengalir. Apa yang kau minta, Tuhan pasti berikan. Mintalah, Matius 7, diberikan. Carilah, dapat. Ketuklah. Tuhan bilang, kamu apa? Mau apa? Hidupmu berkemenangan? Pilih. Mana maumu? Yesus luar biasa. Pembela yang benar. 2 Korintus 12 ayat 9. Hari ini saya khotbah 2 jam kali. 2 Korintus 12 ayat 9. Udah dapat? Sebelum Galatia ya, bawa Alkitab. Oh, di atas nih sudah ada. 2 Korintus 12 ayat 9. Sudah tampil? Boleh baca? Tetapi jawab Tuhan kepadaku, ya. Diaminkan enggak? Diaminkan enggak? Tuhan langsung memberikan jawaban. Bukan lagi Paulus. Ya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka atau bermegah. Benar? Atas kelemahanmu, supaya kuasa Kristus turun. Nah, ini dia yang saya katakan tadi. Gak usah takutlah kalau kita merasa lemah atau dalam kelemahan kita. Gak usah takut. Tuhan kita itu tahu kok. Karena Roma 8 ayat 28 tadi udah enak. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan yang mengasihi Dia. Ngomong mengasihi. Iya, maklumlah. Kadangkala di antara suami istri hilang kasih. Orang tua dan anak hilang kasih. Anak dan orang tua hilang kasih. Dimaklumilah, karena si iblis apa tadi? Mengaum-ngaum seperti singa yang mencari mangsa untuk ditelannya. Maklum aja, itu memang Tuhan izinkan kok. Sekarang yang Tuhan mau lihat, kalau engkau mengalami kelemahan di atas semuanya itu, gak perlu takut. Karena aku berkarya dalam kelemahanmu. Ya sudahlah, siapkan aja semua. Ya, mau apapun itu. Karena kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37 dan sampai terakhir. Bagian ketiga mau dikatakan oleh firman Tuhan, kita adalah pemenang yang tidak terpisahkan dari kasih Allah. Amin. Kita pemenang. Bawa kemenangan itu tahun 2023. Bawa kemenangan. Maksudnya Bu, ya bawa aja kemenangan. Saya menang. Selesai. Tapi saya alami, ya sudah, terimalah aku yang kupasang, belajar padaku, lemah lembut. Habis. Selesai kan? Gampang kan? Gak pakai bayar, hanya pakai waktu. Kita diminta, waktu kita diminta Tuhan. Jadi saya percaya tahun 2023 harapan kita seluruh jemaat tidak menyia-nyiakan waktu untuk melayani Tuhan. Jangan bicara capek.
Tuhan Yesus naik kayu salib capek kagak? Orang Jakarta bilang capek kagak? Bawa salib aja jatuh-jatuh. Anda bawa salib belum jatuh-jatuh. Karena salibnya apa? Ringan. Kan gak jatuh-jatuh. Karena salibnya ringan kok. Dan kalau udah jatuh bangun, gak bisa lagi bangun dari tempat tidur itu. Selagi masih bisa bangkit. Bawa hidup kepada Kristus dalam setiap kegiatan ibadah ini yang saya bacakan di sini. Bawa itu pada Tuhan. Kita adalah pemenang yang tidak terpisahkan dari kasih Allah. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Sebab aku yakin. Kita lihat, aku yakin. Oh, luar biasa ini ya. Saya waktu ini melihat ini, saya baca firman Tuhan ini, luar biasa kali ya, kita punya hamba Tuhan si Paulus ini. Ada nama Paulus di sini? Ada nama Paulus? Gak ada ya? Takut kasih nama Paulus ya? Karena takutnya gak jadi kayak Paulus ini. Jadi Paulus gak rohani ya. Jadi nama-nama itu pun waspada ya. Namanya siapa? Yohanes. Jadilah Yohanes Pembaptis. Jadilah pengikut Yesus. Namanya siapa? Untung gak ada namanya Efesus. Nama tempat ya. Nama-nama itu pun berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Bu, gak ada nama orang Jawa di surga. Saya bilang gini, kau kurang asam kali kau ya mahasiswa. Ada nama orang Manado di situ? Ya nggak ada juga, Bu. Ada nama orang Batak? Nggak ada, Bu. Nama kita ada semua di situ. Makanya sekarang kalau mau baptisin anak, penyerahan anak namanya nama Alkitab. Namanya siapa? Yohanes. Nggak ada yang kasih nama Yudas, Mbak. Siapa mau kasih nama Yudas? Anaknya. Dang boy Yudas. Penjahat, mata duitan. Lebih berharga duit. Ada yang enggak lebih berharga duit di sini? Halo? Hai. Halo. Ada enggak yang berharga sama duit? Ada komanya, berharga lah Bu, tapi ada koma kan? Hidupmu pun pakai koma lah. Saya maunya beribadah Bu, tapi mateho. Kasihilah Tuhan itu, marilah kita kasihi Tuhan. Ya, kami di Medan majelis yang ibadah rumah tangga saya kasih. Supaya mereka belajar. Sekalipun kita persiapkan, tapi mereka sudah berani, siap. Jadi ada satu bilang gini, Bu, lama-lama takut juga bawa firman. Kenapa? Nusuk dia kembali, Bu. Nusuk kemana saya bilang? Nusuk ke sini, Bu. Dalam hati saya, pas sekali ya, nusuklah di situ. Jadi jangan gembala terus. Kapan tobatnya? Majelis, pengerja, pendeta pun perlu bertobat kok. Gembala sidang pun perlu bertobat. Evangelis perlu bertobat. Kita semua perlu bertobat. Amin. Enggak ada yang mau ngaminkan. Karena takut bertanggung jawab. Amin kan kita semua bagi Tuhan gak ada pakai kedudukan apapun. Saya teringat almarhum Chris Marantika. Iya Pak Chris PhD-nya. You ngejek saya atau apa ya? Ya saya bilang ada PhD, bilang kira saya ngejek. Bukan ngejek saya Pak, PhD-nya di. Ya jangan disebutkan lagi lah. Ibu Ica, Ibu Iro. Kenapa? Takut aku sama Tuhan. Ya kok ada gelar-gelar takut sama Tuhan? Padahal gelarnya banyak. Takut. Saya nggak pakai gelar bu. Kemana-mana saya nggak pakai gelar. Nggak mau saya. Gelar itu hanya berharga di mata manusia. Tapi di mata Tuhan, kalau nggak ada imannya, kalau dia masih bla 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 bla, nggak kepake sama Tuhan.
Tapi bukan berarti tidak boleh punya gelar. Karena kita mau mendapat gelar ada pendidikan yang perlu dipelajari. Ya kita perlu belajar. Kembali lagi saya katakan jemaat saya. Kita kok disuruh sama ibu gembala itu belajar. Tiap hari disuruh belajar, capeklah belajar. Loh, kok belajar capek? Sampai Tuhan Yesus jangan capek belajar ya, belajar firman. Kalau belajar cari duit gak pernah berhenti. Ada pernah berhenti belajar cari duit? Gak ada yang mau berhenti belajar cari duit. Gak dapat di sini kesana dia, dapat kesana kesono dia. Belajar terus cari duit. Tapi cari Tuhan gak mau belajar. Pikirannya jadi kayak kereta api. Ya kan? Kereta api ya. Kereta api kalau jalan apa? Kalau dia bunyikan serinanya bunyinya duit. Susah, duit, susah. Ya. Pada akhirnya sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang sampai Tuhan Yesus mau datang kedua kali, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Mau setinggi apapun kedudukan, mau setinggi apapun keahlian, semua. Mau sepintar jenius apapun manusia, bagi Tuhan itu enggak ada nilainya lebih daripada memisahkan kasih kita kepada Kristus. Ya, bagi Kristus kasih Allah itu di atas segalanya. Bagi kita kasih Allah pun di atas segalanya. Kenapa saya katakan bagi Kristus? Bapak Ibu ingat waktu Yesus mau siap disalib? Pada waktu Yesus mau mengalami penderitaan, masih ingat? Dia bawa murid-muridnya 3 orang. Diajaknya untuk dukung Yesus dalam doa. Apa yang terjadi? Lanjut. Apa yang terjadi? Jangan-jangan Bapak Ibu tidur. Jangan-jangan hatinya, pikirannya tidur. Sehingga pulang ibadah bawa ngantuk, nggak bawa firman. Sampai rumah capek. Kalau ditanya, bawa apa tadi? Apa katanya pendeta? Mak firmannya. Gak usah kau tanya lah. Tanya pula. Kalau emak kasih tahu pun nggak taunya kau. Orang memang dasar mamanya nggak tahu, bapaknya pun nggak tahu. Ditanya anak-anaknya pura-pura bohong, nipu. Kau tanya. Ya lama mau kutanya karena guru semua sekolah minggu bilang kalau pulang mama ibadah, kau tanya apa ibadahnya, apa firmannya ya? Iya bu, mantap. Jadi jangan salahkan anaknya. Kau tanya-tanya pula. Guru sekolah minggu disalahkan karena tahu dia ibunya pasti lupa, mamanya lupa, apalagi bapaknya lupa, abangnya, kakaknya, adiknya. Jemaat kami siswa SMP sudah minta tanda tangan. Saya lihat apa dia tulis sebelum tanda tangan. Hati saya bilang gini, oh dia tulis apa firman Tuhan tadi, dari mana itu, isinya apa, temanya apa, dia tulis supaya dia ingat. Hari ini tulislah hidup berkemenangan, jaga lidahmu. Memuji Allah atau mengutuk? Ya tadi seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mohon maaf, mungkin saya sedikit agak menyinggung. Saya kalau ibadah saya lihat tangan jemaat. Gak usah tinggi-tinggi pun gak apa-apa kok. Yang penting angkat tangan berarti angkat angkat tangan berarti angkat hati. Ku bawa hidupku, ku
ku bawa hidupku sekarang. Mana? Ini angkat tanganmu. Jangan sampai tanganmu lumpuh berusaha mengangkat. Kenapa? Dulu aku nggak mau angkat tangan menyembah Tuhan. Sekarang udah lumpuh tanganku. Aku coba angkat. Tuhan jatuh lagi, Tuhan. Angkat jatuh lagi. Jangan sampai terjadi baru Anda mau mengangkat tangan Anda memuji Tuhan. Mana aminnya? Mana aminnya? Halo? Iya. Ibu ini memaksa untuk tangan saya diangkat. Saya nggak maksa. Kasihlah pujian penyembahan itu dari lidahmu. Coba kalau lagunya berdisko. Hidupku sekarang ku persembahkan. Wah. Kalau udah girang-girang, wah. Semua diangkat. Kalau kakinya diangkat ke atas. Wah. Ya mau Natal kan? Bawa persembahan hidup kita pada Tuhan. Kalau lagu jingkrak, jingkrak aja seperti Daud. Sampai dibilang gila. Iya. Tadi ada pujian sukacita kan? Ada toh? Tapi gak sukacita saya dengar. Gak semua sukacita, cuman mulutnya jam. Kayak ikan gobi, ikan apa, koki yang di kulkas indah itu. Tapi dia sayapnya bergerak, kita enggak, tangannya enggak ada yang gerak. Ya, hari ini saya kupas karena mau hidup berkemenangan. Kasih Tuhan tanganmu, kakimu, tubuhmu, hatimu, matamu, telingamu semua kasih Tuhan. Apapun itu, atau kuasa-kuasa. Jangan takut, tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan kekuatan kuasa apapun yang ada di dunia ini. Amin. Nggak ada yang memisahkan kita. Saya sengaja Pak Hendra kasih lama-lama. Saya mau tahu, tambah kesel nggak di hatinya? Masuk nggak firman di hatinya? Udah lapar, Mateo. Haus, tahankan. Saya aja belum minum. Belum sarapan saya. Enggak ada. Tanya. Enggak sarapan saya. Enggak minum saya. Takut saya kalau sarapan sama minum. Enggak bisa bawa firman, nanti kekenyangan sakit perut. Jadi saya dahulukan enggak usah makan, enggak usah minum, enggak usah sarapan. Biar ku kasih semua sama Tuhan. Enggak apa-apa. Iya. Filipi 4, 8, 9. Baca lagi. Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9. 2 tahun saya nggak khotbah, hari ini 2 jam. Setahun. Coba kalau KKR. Bu Nugroho kalau KKR berapa jam? 3 jam. Ada yang sampai gak mau pulang ya? Ih cepat kali KKR-nya. Waduh, udah enak-enak kita memuji Tuhan. Di KKR kayak orang gila. Tapi kalau di gereja, ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Kok KKR? Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Mate. Saya kadang-kadang ngerdek lihat orang-orang di KKR anak Tuhan itu. Emosi saya. Pernah saya tegur, wow, di gereja gini enggak? Enggak Bu. Udah Filipi 4. Biarin aja. Ayat 8.
9, baca. Jadi akhirnya semua patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. 9. Dan apa? Dan apa? Dan apa? Dan apa? Lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Lakukan pada akhirnya ini. Bahwa dalam 2023 jadi akhirnya saudara-saudara, semua. Kata semua, jadi nggak ada tawar-menawar 90%, 85%, 98%, nggak ada. 100%. Ribu orang aja dikasih makan berapa? Berapa roti, berapa ikan? Taunya. Tapi kok takut kelaparan? Takut mati? Masuk angin nanti Bu, masuk angin. Salah sendiri. Kenapa masuk angin? Udah lapar Bu, salah sendiri. Kalau saya bilang salah sendiri aja semua. Orang memang dari dulunya gak diatur kok, iya kan? Ya salah sendiri, kalau sakit salah sendiri lah, orang gak diatur. Dulu saya kalau makan durian 3-4 habis. Sekarang 1 biji makan durian mikir berat. Daripada buang-buang duit ke dokter. Gak usah lah. Ya, seperti itu. Jadi ini firman Tuhan katakan semua. Pikirkanlah semua. Lakukanlah semua. Damai sejahtera, sumber damai sejahtera menyertai kamu. Apalagi? Apa yang kurang? 1 Petrus 5 ayat 6. Tambah satu lagi. 1 Petrus 5 ayat 6. Udah? Dapat? Mari kita semua bacakan ini untuk Tuhan. Kita bersama-sama untuk menyatakan hati kita kepada Tuhan. 2 ya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya tepat pada waktunya. Kita semua akan ditinggikan Tuhan. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita jangan lupakan kebaikan Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan. Sadari bahwa Allah ada di pihak kita, tidak perlu takut. Sadarilah bahwa Kristus yang duduk sebelah kanan Allah Bapa di sorga tetap menjadi pembela kita yang benar. Mari kita nyatakan kepada Tuhan, akulah Tuhan pemenang dan tidak akan terpisahkan dari kasih Allah. Amin. Karena aku mau benar-benar melakukan semua, memikirkan, melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudara kekasih, berdirilah teguh. Tampil. Biar diingat lagi ayatnya, dihafal-hafal semua. Mungkin Pak perlu juga ya jemaat dikasih ayat hafalan Pak. Jangan pandai baca, hafal enggak. Tapi kalau duit dihafal berat-berat, lipat-lipat duit. Uang berapa ini? Tahu. Ya, dilipat-lipat. Firman Tuhan nggak perlu dilipat, dipersembahkan. Ayo coba kita lihat apa yang dikatakan di sana. Karena itu apa yang terakhir? Jerih payahmu tidak akan hujan Bu. Ada payung? Sedia payung sebelum
hujan. Sedia mantel sebelum hujan. Sedia mobil sesudah dan sebelum hujan. Ini yang dia punya mobil aja pun nggak mau datang ibadah. Ih, gawat kali. Berdoa, Tuhan kasih mobil lah supaya enak aku ibadah, enak pergi kemana-mana, kerja pakai mobil, nggak pakai lagi kereta api, nggak pakai lagi bus, nggak lari-lari lagi. Tuhan ada mobil. Begitu dapat mobil, nggak bilang ini, Tuhan terima kasih mobilnya, aku akan setia beribadah. Mate. Ingat, Tuhan memberikan segala sesuatu punya rencana. Tuhan memberikan semua dalam hidup kita karena ada rencana Tuhan. Amin. Ada rencana Tuhan. Engkau dapat apapun ada rencana Tuhan. Tuhan mau melihat kau kerjakan gak rencana Tuhan itu. Kita sama-sama lihat apa kita mau mengerjakan rencana Tuhan yang kita minta dari rancangan-rancangan Tuhan. Karena firman Tuhan sudah mengatakan kepada saudara dan saya. Udah baca tadi kan 1 Korintus 5:8? Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdiri teguh ya. Jangan pakai alasan, jangan goyah, jangan pakai model. Ya. Giat. Selalu dalam pekerjaan Tuhan. Itu di situ ada pekerjaan Tuhan 8 itu. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan enggak sia-sia. Demikian juga lidah kita yang berbicara. Jadi kalau nanti dikunjungin, beres Bu, hadir kami minggu. Tapi jangan cuma minggu 1 aja ya. Minggu 2, minggu 3, minggu 4, balik lagi minggu 1, 2, 3, 4, 5, balik lagi 1, 2, 3, 4, balik lagi 1, 2, 3, 4, 5. Lakukan itu bagi Tuhan. Karena tidak ada di sana kata kutuk. Enggak. Amin. Amin.